Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana Saputra dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan contoh polusi tanah yang terjadi di sekitar lingkungan saya. Seperti pada gambar di samping. Pada gambar di samping ini adalah timbunan sampah yang berasal dari limbah domestik yang dapat mengganggu atau mencemari tanah dan juga menutupi permukaan tanah sehingga tanah tidak bisa dimanfaatkan. Timbunan sampah bisa menghasilkan gas nitrogen dan asam sulfida. Adanya zat merkuri, krom, dan arsen pada timbunan sampah bisa timbulkan pencemaran tanah atau gangguan terhadap biotanah, tumbuhan, merusak struktur permukaan dan tekstur tanah. Limbah lainnya adalah oksida logam, baik yang terlarut maupun tidak, menjadi racun di permukaan tanah, yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air adalah sampah anorganik, tidak terbiodegradasi sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Oleh sebab itu, tanaman sulit tumbuh dan bahkan mati sebab tidak mendapatkan makanan untuk berkembang. Lalu sekarang masuk ke langkah pencegahan dan penanggulangan. Untuk langkah pencegahan, pada umumnya pencegahan ini pada prinsipnya adalah berusaha untuk tidak menyebabkan terjadinya pencemaran. Misalnya mencegah atau mengurangi terjadinya bahan pencemaran. Antara lain, yang pertama, sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme antara lain dapat dilakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka, kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk. Yang kedua, sampah senyawa organik atau senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar. Lalu, sampah yang tidak dapat dibakar dapat digiling atau dipotong-potong menjadi partikel-partikel kecil kemudian dikubur. Lalu yang ketiga ada pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian. Adapun beberapa penanganan yang bisa dilakukan yaitu remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada juga yang kedua, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.